warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam bab 10, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Tapi sebelum ibu menjelaskan dan kalian mendengarkan video pembelajaran dari ibu, mari kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Sebelum ibu memulai pembahasan mengenai kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam, ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran dari bab 10 ini. Tujuan pembelajaran untuk kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam adalah diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa mengaplikasikannya apa yang kalian dapatkan dari keteladanan Nabi Yahya alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kalian masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam? Ya, betul sekali. Hal yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Zakaria adalah kesabaran dan tidak putus asa. Kenapa? Karena Nabi Zakaria alaihissalam lama sekali tidak dikaruniai anak. Nah, pada saat usianya yang sudah 90 tahun, Nabi Zakaria alaihissalam tidak berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa dikaruniai seorang anak. Dan akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihissalam dengan memberikannya seorang anak yang bernama Yahya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Kehadiran Nabi Yahya alaihissalam membuat senang Nabi Zakaria dan istrinya. Kelak Nabi Yahya alaihissalam akan menjadi pengganti dan pewaris Nabi Zakaria alaihissalam dan juga melanjutkan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan memberikan kabar gembira akan anugerah yang diterima oleh beliau. Tidak hanya dalam masalah harta, bahwa Nabi Yahya alaihissalam juga akan mewarisi ilmu dan kenabian Nabi Zakaria alaihissalam. Tahukah kalian bagaimana kabar yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam mengenai Nabi Yahya alaihissalam? Kabar mengenai Nabi Yahya alaihissalam adalah sebagai seorang anak istimewa yang akan Nabi Zakaria alaihissalam dapatkan, yang sebelumnya belum pernah diciptakan orang yang serupa dengan dia. Begitu bahagia dan senangnya hati Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya karena mendapatkan seorang anak yang kelak akan mewarisi kenabian beliau. Masya Allah. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam? Tahukah kalian bahwa banyak sekali dari kisah-kisah Nabi yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari?
Di antara contohnya saja keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Yang pertama adalah bahwa Nabi Yahya alaihi salam sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang sangat penyabar. Yang ketiga, Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang sangat ramah, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Yang keempat, Nabi Yahya alaihi salam seseorang yang tidak pernah menyombongkan diri. Dan yang kelima, Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang tekun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang patuh kepada orang tua. Nah, anak-anakku semua, yuk mari kita bersama-sama untuk bisa meneladani kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu agar bertujuan supaya kita menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Yahya alaihi salam salah satunya adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, "Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, demikian penjelasan dari ibu mengenai kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Ibu sangat berharap kita semua bisa meneladani kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tentunya para nabi memberikan contoh yang terbaik untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekian penjelasan dari ibu. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian dan semangat dalam belajar, karena tidak ada sesuatu apapun yang kita kerjakan secara sia-sia. Sesuatunya pasti akan ada balasannya. Baik anak-anak, semangat dan sehat selalu. Tetap jaga 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.